Provinsi DKI Jakarta mencatatkan kemampuan tes PCR yang tinggi dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria, dan juga ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Pak Pandu, menyambung pertanyaan saya sebelumnya tadi, Pak. Positivity rate atau persentase kasus positif di DKI ini sepekan terakhir 8,4%. Kebijakan PSBB transisi Jakarta ketika itu pada awal Juni itu diambil karena positivity rate-nya itu di bawah 5% sesuai standar WHO. Sekarang sudah 8,4%. Apakah ini bukan sinyal merah untuk kita kembali lagi ke PSBB awal atau setidaknya diperketat dari PSBB transisi yang pertama? Ya, jadi DKI tidak akan sebaiknya ya tidak perlu mencabut PSBB. Nanti biar presiden yang mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat baru otomatis PSBB DKI batal atau dicabut. Nah, dengan demikian pemerintah DKI punya kesempatan yang paling penting adalah benar-benar untuk menghentikan semua kegiatan. Dan jadi masalahnya adalah transisi. Transisinya yang harus diperketat. Apakah transisinya itu akan dipindah menjadi transisi kedua atau tetap bertahan di transisi satu? Apakah ada sebagian kegiatan di transisi satu yang sudah diizinkan, itu sebagian ditutup atau dilakukan pengetatan? Nah, ini yang menjadi suatu kebijakan Pemda DKI. Karena bukan kembali ke transisi nol, karena untuk transisi nol itu memerlukan suatu ekstra kerja yang luar biasa, termasuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Dan ini karena tidak mungkin Pemda DKI melakukan ini sepihak, karena kan dulu pernah punya pengalaman dilakukan sesuatu kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat. Karena itu seakan-akan tidak ada koordinasi. Dan ini yang menjadi penting. Jadi kan kita melihat mungkin saja kegiatan-kegiatan yang nanti sudah mau diizinkan di tempat tertutup, di ruangan itu mungkin ditunda lagi gitu kan. Tetapi juga mungkin sebagian kegiatan-kegiatan yang tadinya sekarang untuk sudah diizinkan harus diperketat. Misalnya minggu depan kan ada kegiatan 17 Agustus. Nah, itu harus dipikirkan bagaimana kita mengendalikan kegiatan masyarakat yang spontan supaya tidak menjadi kegiatan yang akan meningkatkan potensial penularan. Anda masih melihat kebijakan yang dilakukan daerah-daerah sekitar Jakarta di Jabodetabek ini masih sangat parsial? Bogor misalnya, Jawa Barat sampai punya warna-warna zona sendiri begitu, termasuk zona hitam juga waktu itu Pak Ridwan Kamil yang mencetuskan begitu, dan sebagian sekolah di Jawa Barat juga sudah mulai berkegiatan begitu. Anda melihat semakin kesini semakin parsial kebijakan daerah ini, Pak Pandu? Iya, karena itu kan butuh koordinasi. Jadi kan tadi saya sarankan supaya Jabodetabek itu melakukan koordinasi yang lebih intensif. Karena Bogor menyadari, Bekasi sudah menyadari, Tangerang sudah menyadari bahwa mereka tidak bisa sendiri. Karena ini usaha bersama. Karena penduduknya itu secara sehari-hari menjadi satu kesatuan kehidupan. Dan tidak mungkin ini terpisah, fragmented. Jadi nanti Pak Wagub mungkin sudah mulai harus lebih intens kerjasama dengan teman-teman di wilayah Bekasi, Bogor, Tangerang, supaya menjadi satu kesatuan terkoordinasi. Ya kan, walaupun mungkin nasional belum bisa untuk mengkoordinasikan lah, kita lakukan dengan secara rendah hati, kita sama-sama bekerja sama. Ya, Pak Wagub silakan dijawab, Pak Riza. Ya, terima kasih Pak Pandu, masukannya memang betul sekali yang disampaikan Pak Pandu. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan, sejak awal kami pemerintah DKI dengan Jawa Barat, bahkan Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur Jawa Barat sudah memahami dan juga menjelaskan dan memberikan pengertian bahwa di Jawa Barat itu ada beberapa kabupaten
yang sudah menyatu menjadi satu kesatuan dengan DKI. Di antaranya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Tangerang, Depok, itulah beberapa kabupaten kota yang ada di sekitar DKI Jakarta yang memang masyarakatnya atau warganya tidak hanya berinteraksi banyak dengan warga Jakarta, tapi memang bekerja di Jakarta umumnya dan tinggal di sekitar Jakarta. Dan untuk itu kami Pemprov DKI dan Pemprov Jawa Barat terus melakukan kerjasama, bahkan terkait penanganan COVID, Pak Ridwan Kamil juga mempersilahkan daerah-daerah tersebut tidak hanya berkoordinasi dengan DKI, tapi mengikuti bersama-sama mengambil kebijakan sebagaimana yang digariskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kami secara rutin, berkala, berkelanjutan, terus melakukan koordinasi, rapat-rapat, Zoom meeting, dan mengambil berbagai kebijakan. Dan kami terima kasih daerah-daerah tersebut juga mengikuti kebijakan apa yang sudah diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi betul Pak Pandu bahwa mereka seiring ya, seirama dengan kami dari Pemprov, dan kami terima kasih. Dan memang upaya ini terus kami tingkatkan. Ya, dan kami minta juga di daerah tersebut juga terus meningkatkan upaya-upaya sebagaimana yang dilakukan oleh DKI Jakarta terkait pengawasan, terkait testing, tracing, sosialisasi, kampanye, dan berbagai kegiatan. Sederhana saja, mungkin bisa mengikuti apa yang sudah diambil oleh kebijakan DKI dan terus kita berkoordinasi. Terima kasih juga kami sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh pimpinan kepala daerah di daerah sekitar Jakarta yang terus bekerja sama, berkoordinasi untuk sama-sama kita melakukan pencegahan, penanganan, penanggulangan daripada COVID-19 ini di wilayah Jabodetabek. Baik, ya. Pak Pandu, apakah cukup yang disebutkan oleh Pak Wagub tadi, koordinasi, sinergi, itu sudah cukup untuk menangani atau memperoleh langkah-langkah terbaik untuk penanganan corona di Jabodetabek? Ya, sudah bekerja sama, tapi kan perlu ditingkatkan lagi. Karena ternyata masih dampaknya masih kita melihat kasus-kasus itu masih meningkat. Bukan hanya di Jakarta, di Depok juga meningkat, di Bekasi juga meningkat, ya kan. Jadi ini kan artinya memang kita harus duduk bersama lagi nih. Kelihatannya ada sesuatu yang kita mungkin harus, misalnya kontak tracing. Kalau penduduknya kerja Jakarta, tertular di Jakarta, kemudian ternyata dia tinggal di Depok misalnya. Nah itu segera pemerintah Depok diberitahu untuk segera melakukan kontak tracing, karena dia akan potensial sumber penularannya masih di Depok, atau menularkan pada warga Depok. Dengan demikian lintas kerjasama surveillance-nya, ini yang surveillance yang paling penting, adalah surveillance yang benar-benar terintegrasi. Nah, integrasi ini yang menjadi penting. Mungkin nanti kita akan coba membantu pemanfaatan teknologi untuk memonitoring pergerakan penduduk dan untuk melakukan tracing, karena kita belum memanfaatkan teknologi untuk tracing sehingga teman-teman dari Jabodetabek bisa mengidentifikasi orang-orang yang memang sudah terinfeksi, sehingga harus dilakukan kontak tracing dan isolasi untuk kemudian dengan demikian kita bisa memutus rantai penularan. Baik, saya agak pesimis dengan apa yang akan terjadi di PSBB transisi yang akan diputuskan hari ini oleh Pemprov DKI Jakarta ini, Pak Pandu. Karena kemarin Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa kuartal 2 ini kita minus 5,3 dan kemungkinan di kuartal 3 nanti juga akan minus 1-2%. Salah satunya cara daya beli masyarakat atau spending masyarakat ditingkatkan, yaitu dengan pelonggaran PSBB. Pelonggaran PSBB ini kan artinya, saya tidak ingin berandai-andai, tapi sepertinya akan lebih dilonggarkan lagi, terutama untuk DKI Jakarta ini, jantungnya Indonesia. Tapi kita akan bahas dalam segmen berikutnya, Pak Pandu, Bang Riza, Pak Wagub, kita akan kembali usai jeda berikut.